ada ribuan bahkan mungkin jutaan anak Tuhan ketika dipanggil pulang belum siap dengan dirinya. Atau dengan kata lain, dia merasa masih banyak persoalan-persoalan, tugas-tugas, penyelesaian-penyelesaian hidup yang belum diselesaikan. Saya berharap sebagai gembala dari jemaat Tuhan di sini agar kelak saatnya nanti Tuhan memanggil kita pulang, semua sudah beres. Dan ketika malaikat maut datang menjemput kita, kita berkata, puji Tuhan, Pak malaikat, aku siap untuk berangkat pulang bersamamu. Jangan sampai nanti ketika malaikat datang kita terkejut karena kita belum menyiapkan segala yang harus diselesaikan. Karena itu saya memberikan tema firman Tuhan hari ini, finishing well. Kalau terjemahan bebasnya adalah kita mengerjakan akhir kehidupan dengan baik. Kita menyelesaikan, kata finish ya, kita menyelesaikan seluruh hidup kita dengan baik. Alkitab menggambarkan hidup kita itu selain sebuah perjalanan juga dianggap sebagai perlombaan, Ibu Bapak. Hidup itu semacam sebuah perlombaan, pertandingan, terutama pertandingan iman. Karena dalam perjalanan kita ada begitu banyak godaan, cobaan yang bisa meruntuhkan, menggoyahkan iman kita. Saya mengilustrasikan gambar di atas dengan orang yang lari, lalu kemudian satu saat dia akan berhenti di satu tempat finish garis terakhir, lalu kemudian Tuhan merentangkan tangannya untuk memeluk dia. Hebat engkau, ya, engkau telah menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Begitulah kurang lebih tentang tujuan atau isi dari khotbah hari ini. Kita memberikan tema finishing well. Mari kita selesaikan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Ibu Bapak kekasih, di dalam Matius pasal yang ke-19, tolong ini dibantu, ada tulisan berkata begini, tetapi banyak yang terdahulu akan menjadi terakhir. Awalnya dia terdepan, awalnya dia itu nomor satu gitu, hebat, baik. Tapi terakhir langkah-langkahnya makin lama makin mundur. Kemudian di akhir dari perjalanan hidupnya dia malah menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir, yang tadinya biasa-biasa saja, menjelang akhir dia justru menjadi yang pertama. Jadi keadaannya bisa menjadi terbalik begitu, Bapak. Pelari-pelari yang baik biasanya tidak terjadi seperti ini. Karena pelari yang baik, tiap hari saya tahu, saya melihat beberapa atlet seperti bulu tangkis, pelari, pemain pingpong, pemain basket, sepak bola. Kita melihat bahwa mereka latihan sehari itu bisa 2-3 kali sehari. Jadi pagi latihan, siang latihan, sore latihan. Semua itu dipersiapkan supaya nanti di saat pertandingan dia tidak menjadi yang terakhir. Kecuali ada pelari-pelari yang memiliki strategi. Saya melihat pertandingan-pertandingan olimpiade, lari-lari, pelari-pelari dunia, biasanya langkah dulu saya sempat ikut di SMP, guru saya berkata begini, kalau kita lari awal jangan dikebut dulu, nanti kita kehabisan tenaga setelah sampai di pertengahan. Jadi lari biasa saja dulu, mungkin kelihatannya tertinggal, tapi setelah melewati pertengahan baru dikebut. Menjadi tenaga terakhir untuk mengakhiri finish. Itu teknik atau strategi yang saya dengar dari guru olahraga saya. Bapak Ibu, kita ini sebagian sudah berada di pertengahan jalan. Sebagian dari kita sudah di atas usia 50. Alkitab mengatakan dalam Mazmur usia manusia itu kalau kuat dia 60-70, kalau dia tahan 80 tahun. Jadi kita kalau berusia 40 sudah di tengah jalan. Usia 50 kita sudah lebih dari setengah jalan. Saya yang udah usia 60 bahkan sudah hampir 70%
dari perjalanan hidup ini saya lalui, Bapak Ibu. Berarti saya harus, kalau menurut strategi pelari, saya harus mengebut sekarang ini menyelesaikan tahap-tahap terakhir. Saya berharap Ibu Bapak yang memiliki usia hampir bersamaan, kita memiliki strategi yang sama. Kita berterima kasih sekali kalau sampai sekarang masih hidup. Sampai ada nyanyi mengatakan, nyanyinya gimana? Kalau aku masih hidup. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Aku berterima kasih Tuhan kalau sekarang aku masih hidup. Aku masih hidup. Ya. Saya memberikan contoh ilustrasi kepada saudara. Saya dapatkan dari sosial media. Ada seorang ditanyakan begini. Dia bilang, Pak, andaikan ada orang sangat kaya memberikan Bapak hari ini uang 1 miliar. Udah kaget. Apa yang Bapak rasa? Apa yang Bapak lakukan? Apa reaksi Bapak? Waduh, saya akan sangat berterima kasih sekali. Kalau tidak salah, kalau lihat dari penampilannya ini kayak supir ojol Ibu Bapak. Jadi dia berhenti lalu ditanya, kalau andai kata saya kasih Bapak uang 1 miliar hari ini, apa yang Bapak lakukan? Wah, saya akan sujud-sujud. Saya berterima kasih banget. Karena belum pernah melihat, apalagi memegang uang 1 miliar itu. Orang ini langsung menjawab lagi, tetapi Pak, setelah saya kasih, besok Bapak meninggal. Wah, nggak jadilah kalau begitu, dia bilang. Dia langsung jawab, nggak jadilah kalau begitu, dia bilang. Saya pulangin aja uangnya, lebih baik saya hidup daripada saya punya uang 1 miliar hari ini, besok meninggal. Kemudian orang itu berkata lagi, saya jauh lebih bersyukur kalau bisa hidup besok tanpa uang 1 miliar pun gak apa-apa. Terus kemudian dia berkata lagi, si pemberi uang ini, bukankah setiap hari Bapak diberikan hidup oleh Tuhan? Apakah Bapak bersujud-sujud kepada Tuhan, berterima kasih ketika engkau bangun pagi dan berlutut di tempat tidur? Nah, tidak. Jadi seringkali kita mengungkapkan sesuatu yang kelihatannya rohani tapi kita tidak melakukannya. Kita bilang aku lebih baik hidup besok walaupun tanpa uang 1 miliar. Namun kita tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan karena tiap hari Tuhan memberikan kita kehidupan. Berikutnya Bapak Ibu, kita tetap diberikan hidup tiap pagi. Walaupun Tuhan tahu kita akan menyakiti hati Tuhan dengan berbuat dosa. Tiap hari kita tetap diberikan hidup. Tuhan bilang gak bisa lah hari ini. Saya lihat hari ini kan Tuhan Maha tahu kamu banyak buat dosa, lebih saya hentikan aja hidupmu. Tidak. Walaupun Tuhan tahu kita bangun besok pagi tetap bisa berbuat dosa, Tuhan tetap memberikan kita kehidupan. Jadi betapa setianya Tuhan kepada kita walaupun dia tahu kita masih bisa menyakitkan hatinya dengan perbuatan-perbuatan salah kita. Kita seringkali bangun tanpa kita rencanakan, kita melanggar lagi, tidak taati firman Tuhan. Kita sering melukai hati Tuhan tapi Tuhan tetap memberikan kita kehidupan. Mari saudara, hargai dan hormati hidup kita. Banyak cara menghormati harga hidup ini. Dengan cara bersyukur, berdoa, dengan cara menghargai kesehatan. Ya, menghargai kesehatan kan banyak caranya ya. Makan yang baik, tidur yang baik, berolahraga dengan baik, itu cara menghargai kehidupan. Dan menghargai sesama, lalu melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan, itu cara kita menghargai kehidupan kita. Dan yang kedua, kita berterima kasih karena Tuhan membuat kita percaya. Ibu Bapak, kita percaya Tuhan itu bukan karena kita. Karena Tuhan yang memberikan iman kepada kita, kita bisa percaya. Ada ribuan orang diberi penjelasan tentang Yesus itu juru selamat, tetap aja hatinya keras, tidak mau percaya Tuhan. Heran, malah menghina-hina. Anda lihat di sosial media,
malah menghina-hina. Sulit sekali ada orang-orang yang dijelaskan bisa terima Yesus. Saudara dan saya termasuk saya. Nah, terlalu susah. Tuhan memanggil saya dengan lembut sekali dan nggak perlu mujizat, nggak perlu hal-hal yang spektakuler. Tuhan memanggil saya. Dia cuma menyadarkan saya orang berdosa dan saya butuh penebus. Itu saja. Kesadaran itu yang membuat saya mencari Dia. Jadi kita bersyukur untuk dua hal. Kita masih diberi kesehatan dan umur panjang. Dan kedua, kita diterima menjadi anak-anaknya. Kita ditebus dosanya. Saudara, menurut firman Tuhan tadi, ya, tapi banyak orang yang tadinya terdahulu, tadinya hebat, tadinya rohani, tadinya nomor satu, menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir itu bisa jadi terdahulu. Yang tadinya rohani biasa saja, justru menjelang-jelang akhir hidupnya, rohaninya naik, melesat dengan hebat. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah perhatikan langkah terakhir saudara. Walaupun pertamanya begitu perlu, penting juga. Tapi yang paling penting adalah langkah terakhirmu. Ketika kita akan menghembuskan nafas terakhir, bagaimana keadaan kita saat itu? Itu menjadi penting sekali. Dan kita nggak pernah tahu kapan hari terakhir kita. Itu yang jadi persoalan. Saya ulang lagi. Hari terakhir kita begitu penting sesuai dengan Alkitab tadi katakan. Ya, orang yang terakhir menjadi terdahulu, orang yang terakhir menjadi terdahulu, yang terdahulu jadi mundur ke belakang. Ini tidak boleh terjadi pada kita. Kalau bisa kita yang terdahulu lalu kita juga yang nomor satu sampai akhir hidup kita. Maka itu langkah terakhir jadi penting. Saya gembala saudara mengharapkan nanti entah siapa yang pulang duluan atau saya atau Anda, tidak tahu. Kalau Anda yang pulang duluan, saya yang melakukan upacara pemakaman. Kalau saya yang pulang duluan, berarti saudara yang membantu upacara pemakaman saya. Maksud saya adalah, siapa dulu nanti yang akan pergi atau dipanggil pulang. Langkah terakhir kita sudah selesai. Kita yang menjadi yang terdahulu jika saat Tuhan memanggil kita. Pak, bukankah langkah awal bagus? Ya, banyak kesaksian yang spektakuler Ibu Bapak. Saya dengar orang ini dipanggil Tuhannya luar biasa. Nanti saya akan undang satu orang pemain saksofon, namanya Cun kalau nggak salah, orang dari Sukabumi. Waktu ulang tahun gereja saya undang dia berhalangan. Akhirnya kita dapat Ari Wibowo. Orang ini dari Muslim. Tuhan panggil juga spektakuler juga. Sampai sekarang akhirnya talentanya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Saksofonnya sangat bagus banget. Ya, waktu saya khotbah di salah satu gereja JKI itu, dia main saksofon. Ya, yang kumpul orang-orang senior, orang-orang sudah tua, dia main saksofon sangat bagus banget. Ya. Ada banyak orang yang spektakuler dipanggil Tuhan. Dari orang yang keras hati, tiba-tiba kok bisa jadi Kristen gitu. Ada banyak orang memiliki kesaksian luar biasa ketika dipilih Tuhan menjadi pengikutnya. Tapi sayangnya, walaupun dia sudah alami mujizat, ada yang berkata, aku ketemu Tuhan langsung loh. Tuhan tuh hadir di kamar saya. Tuhan tuh bicara. Nur Afni, Ibu Bapak tahu Nur Afni? Ya, bintang sinetron dan penyanyi itu. Itu ketika dia ke tempat suci, dia mendapat penampakan Yesus di Ka'bah itu. Sampai dia menangis. Videonya masih sering ditayangkan di sosial media. Itu spektakuler sekali, di tempat suci agama lain Yesus tampil di situ. Satu keluarga dari Arab, dia nggak bisa bahasa Indonesia, ketemu saya di Kedoya, Sunrise, dia kesaksian, saya khotbah. Dia dulu tuh rajanya itu, Raja Karpet Pramadani. Seluruh Timur Tengah dia yang supply. Jadi dia sangat kaya. Dia bilang, saya Pak Pendeta, dia terjemahkan, saya tidak tinggal di satu perumahan, saya tinggal di satu gedung bertingkat beberapa belas lantai, dia punya semua. Jadi itu di situ tinggal orang yang super kaya, dia termasuk salah satunya. Tapi ketika dimulai istrinya mendapatkan penampakan Yesus, istrinya bertobat, sakitnya disembuhkan, dia marah luar biasa dan ingin membunuh istrinya. Awalnya begitu, sampai akhirnya dia sendiri ditampakkan oleh Tuhan. Dan di penjara, tangkap.
Pertama dilaporkan oleh neneknya, maaf ya, istrinya pun dipenjara, diperkosa orang-orang pegawai pengacara, dibiarkan itu karena berpindah agama. Dan dari begitu sekian banyak dia mendapatkan kawan yang baik, dilarikan dari penjara itu, dilarikan karena dia menjadi salah satu koneksi yang baik, dia lari datang bawa keluarganya ke Jakarta. Kalau nggak salah dia dulu pernah tinggal di Kelapa Gading katanya, di Moy belakang ini apartemen, dan dia bersaksi di Sunrise, begitu ceritanya. Ada begitu banyak orang mendapat panggilan-panggilan yang sangat istimewa dengan peristiwa-peristiwa yang spektakuler, bertemu langsung, alami penglihatan, alami mujizat, sembuh dari penyakit mematikan dan lain-lain. Tapi itu bukan yang terpenting. Yang terpenting nanti di akhirnya gimana? Awalnya sih bagus, kayak orang lari-lari yang hebat. Nah di tengah-tengah udah ngos-ngosan, di ujung udah kelelahan, diuber orang. Makanya tadi saya katakan guru olahraga saya berkata, awal engkau lari jangan sekuat tenaga. Santai dulu aja larinya, biasa saja. Sampai di tengah baru dikebut. Begitu, itu biasanya begitu pelari-pelarinya. Saya rasa kita pun sama. Langkah awal kita udah mulai. Tapi menjelang hari-hari terakhir kita, kalau Anda rasa itu hari terakhir, kebut. Selesaikan semua dengan baik. Supaya finishing well, di ujung dari akhir hidup kita selesaikan secara baik. Jadi yang paling penting bukan pertama ya dengan pengalaman spektakuler, tapi bagaimana kita mengakhiri hidup ini secara berkenan. Secara berkenan. Jangan saudara bangga kalau keturunan Kristen. Oh saya malah sejak lahir udah Kristen, bahkan saya sudah percaya Yesus di dalam rahim ibu saya. Karena ibu saya Kristen, ayah saya Kristen, gitu. Kristen sejak lahir, begitu. Beruntung, sebetulnya beruntung. Asal dirawat sampai akhir. Tapi jangan sampai Anda bangga diri. Oh saya mah dari akhir udah Kristen, akhirnya berleha-leha, nggak memperhatikan langkah selanjutnya bertumbuh atau tidak, gitu ya. Ya. Coba renungkan, apakah ibu bapak nanti ketika di akhir hidup kita, saat kita mengembuskan nafas terakhir, lalu malaikat datang menjemput, malaikatnya senyum atau malaikatnya cemberut lihat kita? Ngerti nggak maksud saya? Kemarin Jumat di Palem kita bikin doa, kan kalau di Palem rajin tiap Jumat, kalau di Kelapa Gading tiap doanya tiap bulan, tiap bulan saja nggak semuanya datang. Di Palem tanya sama saya ketika saya sama-sama kita bahas intermediate state itu, apakah di sana kalau orang sudah meninggal ada tempat persinggahan, ada tempat kita ditetapkan sebelum pengadilan terakhir, sebelum hari kiamat? Saya bilang ada. Kita buktikan beberapa ayat. Yang kenal dalam Lukas 16 itu Firdaus dan alam maut itu ya. Jadi orang yang mati sejak sekarang, yang terima Yesus ditebus diberikan ke Firdaus, yang menebus sendiri dan nggak bisa menebus dibuang ke dalam lautan api. Dan itu diceritakan dalam Lukas 16 antara orang kaya dan Lazarus. Lalu ada yang tanya, apakah waktu kita mau meninggal ada yang menjemput kita? Sebab ada orang-orang yang masih percaya kalau sudah meninggal rohnya itu gentayangan, jadi belum sempat dijemput. Saya bilang berdasarkan Alkitab dan berdasarkan pengalaman saya, Alkitab Lukas 16, maka malaikat, Alkitab mengatakan begitu, malaikat membawa orang miskin itu si Lazarus ke pangkuan Abraham, dan malaikat juga membawa orang kaya itu ke alam maut, begitu katanya. Dan satu pengalaman di gereja kita ini, ketika saya dulu disuruh mendoakan istri dari seorang jemaat di sini, dia mengalami stroke, pecah pembuluh darah batang otak, dan koma hari keempat. Kita datang ke rumah sakit Kelapa Gading ini. Dan dari situ ada penampakan ibu bapak yang saya berkata ketika kita sedang berdoa, menaikkan pujian, ku serahkan hidupnya. Lalu salah seorang di sebelah saya berkata, Pak Samuel, di belakang bapak itu ada orang berjubah putih. Nah saya tahu dah. Siapa dia? Suster. Ya, lupa sudah. Siapa dia? Malaikat. Tahu dari mana? Mana bedanya malaikat dengan suster? Nah malaikat ada sayapnya. Suster tentu nggak ada.
Dia bilang sayapnya merentang lebar di antara kita, Pak Samuel. Jadi Pak Samuel ada di belakang sayap, saya juga di belakang sayapnya, dia merentang begitu. Itu membuktikan bahwa orang-orang yang akan meninggal sudah ditunggu. Dengan kata lain, sudah ada penjemput datang. Kita yang masih hidup nggak dapat penglihatan seperti itu, karena itu butuh dimensi lain. Itu pengalaman supernatural. Tapi nanti, satu saat, ketika kita akan mengembuskan nafas, kita punya pengalaman, dapat melihat jemputan itu. Nah ketika jemputan itu datang, pertanyaan saya, malaikat itu tersenyum atau cemberut melihat kita? Kira-kira gimana? Tersenyum atau cemberut? Masa sih malaikat suing dong kalau begitu mah. Toh malaikat sumbing, senyum aja begitu. Dia senyum karena apa? Karena dia lihat Anda puas. Dia lihat Anda menyelesaikan hidupmu dengan baik. Jadi dia jemputnya dengan senyum. Hai anakku, mari kita pulang. Atau bilang, ayo pulang. Kira-kira yang mana itu terjadi pada kita? Yang ayo pulang, sebel. Hidup dikasih 60 tahun, 70 tahun, masih aja begitu. Gitu. Yang mana kira-kira? Bisa bayangkan itu? Dan ini pasti terjadi loh Ibu Bapak, ini bukan sandiwara. Bukan rekayasa cerita, tapi ini pasti terjadi. Karena Alkitab telah menulis, pengalaman sudah mengkonfirmasinya. Kira-kira dia tersenyum atau sebaliknya Anda yang tersenyum melihat malaikat mau datang atau Anda terkejut? Kalau malaikat tersenyum atau cemburut, kita tersenyum atau terkejut. Karena kita nggak pernah mempersiapkan diri saat malaikat mau datang menjemput. Siapapun tidak bisa menahan satu detik pun umur kita kalau waktunya kita telah dipanggil Tuhan. Kita pasti pulang. Kita pasti pulang. Kalau Tuhan panggil, nanti habis kebaktian Anda siap nggak? Coba angkat tangan yang sudah siap. Kalau nanti habis kebaktian terus pulang gitu. Oke, nggak ada. Oke, siapa yang siap dipanggil kalau besok? Nah, mundur nih, saya yang minta mundur nih. Nah, besok dipanggil siapa siap? Di atas, di bawah? Belum juga ada yang siap. Oke, minggu depan dah. Minggu depan. Kebaktian berikutnya minggu kedua, habis kebaktian baru dipanggil Tuhan. Siapa yang siap minggu depan? Nggak ada juga yang siap. Bulan depan, habis gajian, juga nggak ada yang siap. Jadi kapan siapnya? Dan ini menandakan bahwa kita memang nggak serius menangani hidup kita. Khotbah ini tepat buat saudara. Diingatkan, ayo siap sedia. Entah datangnya kematian itu besok, minggu depan, bulan depan, kita berkata, aku siap Tuhan. Maka cepat bereskan. Apa yang dibereskan? Nanti di ujung khotbah ini akan Anda tahu. Kita semua sebetulnya sedang menuju perjalanan kekal. Kita ini sedang jalan semua, berbaris. Kita sedang menuju akhirat. Jangan bilang saya masih muda. Banyak kejadian orang muda pun bisa dipanggil Tuhan. Anda sudah tahu adik saya umur 26 dipanggil Tuhan. Adik ipar saya 37 kalau nggak salah. Suami dari Christine. Yang satu kecelakaan, yang satu kena serangan jantung. Jadi tahu Hendra di sini. Anda tahu Hendra? Siapa yang sangka itu merupakan hari terakhir dia? Katanya menurut bibinya, pembantunya di rumah itu, dia kan tinggal sendiri kan pembantunya. Biasanya Hendra bangun pagi, jam 7 dia sudah jalan ke sekolah minggu, ke gereja ini, bantu sekolah minggu. Hari itu sampai jam 9 pagi dia belum bangun. Lalu pembantunya ketuk pintunya nggak terlalu kunci kalau nggak salah, dibukanya, wah di tempat tidurnya sudah banyak muntahan. Dia mungkin lebih dahulu mengeluarkan isi perutnya. Dia telah meninggal dunia. Itu hari Minggu, hari terakhirnya. Jemaat kita sendiri begitu banyak yang sudah menuju akhirat, sudah pindah ke tempat yang kekal. Saya berharap Anda siap. Kalau saya maaf ya, saya meyakini Hendra itu udah siap. Waktu retreat di puncak, di villa Cihunya Cynthia itu villa apa namanya? Dia cerita dengan saya pengalaman rohaninya. Rupanya Hendra itu punya pengalaman supernatural Ibu Bapak. Ya, saya lupa pengalaman apa dia, tapi itu pengalaman rohani banget. Dari pembicaraannya, dia kan sering berbahasa lidah juga. Dia penuh roh Tuhan, penuh roh kudus. Dia banyak cerita tentang soal pelayanan. Dan itu dia nggak cerita ke banyak orang.
Saya melihat dari hidupnya sendiri dia sudah siap untuk pulang. Ketika serangan jantung terjadi, saya rasa dia sudah oke semua. Tapi maaf ya Bapak Ibu ya, saya nggak berikan siapa namanya. Mungkin sebagian dari jemaat yang meninggal atau orang-orang yang terkenal itu banyak yang nggak siap. Banyak yang nggak siap. Ketika malaikat datang menyebut, mari pulang. Oh kok pulang? Gitu dalam hati. Kok saya belum ini? Nggak bisa, sudah waktunya. Lalu Tuhan sudah panggil, ayo pulang, pulang. Kita nggak bisa bilang belum nikah, proyek saya belum selesai, saya belum bayar ini, saya belum tentukan ini. Nggak bisa begitu. Waktu dia panggil pulang, malaikat itu nggak pernah mau buang waktu, nggak mau missing time. Nah, aku datang jauh-jauh dari sorga, datang ke bumi ini, jalanan macet jauh, aku nggak mungkin bolak-balik mondar mandir. Ketika aku datang, pulang. Mungkin mau ke toilet pun nggak sempat lagi. Mungkin kalau kita dalam keadaan sakit, terus mau ke toilet dulu ya. Nanti kan saya tahu di sorga nggak ada toilet, nggak, langsung pulang, langsung pulang. Kita semua sedang menuju tempat ini, Bapak Ibu. Sadar atau tidak sadar, tua atau muda, apapun apa yang kita kerjakan atau keadaan kita semua sedang menuju perjalanan itu. Satu kali perjalanan kita akan berhenti. Istilah lain, kita akan dihakimi. Menurut Ibrani 9, sama seperti manusia sudah ditetapkan untuk mati hanya satu kali. Dan setelah itu dihakimi. Kita hidup cuma satu kali, berarti hidup yang sekarang inilah kesempatan terakhir. Sudah itu kita menghadapi penghakiman. Semua bedanya penghakiman kita, dosa kita diselesaikan, penghakiman kita adalah penghakiman untuk menerima upah. Buat orang yang lain di luar Yesus, penghakiman untuk penebusan dosa. Di situ perbedaannya. Jangan sampai nanti hidup kita nggak ada apa-apanya. Setelah Tuhan bilang, oke, orang ini sudah aku bebaskan, sudah aku ampuni. Ya, coba lihat sekarang jedelahnya. Ada berapa yang tersisa? Ya ternyata nggak ada sama sekali, kosong. Seperti firman Allah berkata, semua akan dibakar dengan api. Apakah perbuatanmu itu seperti jerami, seperti kayu kalau dibakar habis? Jadi nggak ada upah. Seperti orang kerja, nggak ada dapat upah, habis semua upahnya. Saya melihat banyak beberapa teman yang pergi ke luar negeri, kerja di luar negeri, ketika pulang nggak bawa apa-apa. Kerja 10 tahun, pulang cuma bawa beberapa uang saja. Karena dia pakai habis juga di sana. Kecuali kalau dia hidup di luar negeri, hidupnya hemat, bisa bawa pulang uang sebagian. Tapi banyak yang bawa pulang kosong juga. Sampai kita berkata, percuma kamu kerja di luar negeri juga, uang habis juga. Karena nggak bisa menyimpan, nggak bisa berhemat. Sebagian dari jemaat kita di Kelapa Gading, di Palem, itu pergi ke Sydney, Australia. Ada yang pergi ke Amerika. Ada yang bekerja. Bahkan sebagian sejak 15 tahun lalu sudah ada yang pergi ke Toronto, di Atlanta. Kelak satu kali mereka pulang, mereka bisa bawa modal. Bukan cuma uang saja, modal untuk buka usaha di Indonesia. Ibu bapak, ini berita begini begitu banyak. Jangan sampai hidup kita seperti ini. Sudah hidup dikasih 70-80 tahun, pulang semua terbakar di jerilah kita. Tidak ada yang dibuat dari emas dan perak. Terbuatnya dari jerami dan kayu saja. Ketika ujian datang dari Tuhan, hasil jerilah kita itu kita tidak berharga. Ibu bapak, kematian itu nggak pernah info sama kita. Dia nggak pernah beritahu dulu kepada kita kapan kita mati. Caranya pun dia nggak kasih tahu. Tempatnya pun dia nggak kasih tahu. Tiba-tiba saja bisa datang. Anda lihat di sini, ini sebetulnya video. Tapi saya pikir kalau video terlalu lama ditayangkan. Anda tahu ini pemain bulu tangkis. Ini belum lama ini. Pemain bulu tangkis Cina junior yang jatuh langsung di lapangan. Ibu bapak tahu ya peristiwa ini ya. Jadi kalau saya lihat videonya, dia baru saja mengambil bola, lepas, baru jalan, jatuh. Kok bisa pemain bulu tangkis? Ini pasti dilatihnya hebat banget gitu ya. Staminanya prima sekali. Tapi siapa yang nyangka kehidupan begitu pendek? Walaupun akhirnya regu Cina ini menang, mereka berlinang air mata mengingat kawannya jadi korban di lapangan itu. Orang muda pun bisa mati.
Di tempat, ya di tempatnya seperti ini yang nggak pernah disangka. Padahal tiap hari dia latih begitu rupa fisiknya, jantungnya semua dilatih begitu rupa. Tapi tetap saja dia meninggal di lapangan. Kedua ini, Anda tahu ini terjadi di Sulawesi kalau nggak salah ya. Pemimpin pujian WL nyanyi lagunya Aku Tak Pernah Kecewa gitu dia bilang. Hah? Oh, temanya Mahkota Kehidupan. Baru nyanyi-nyanyi, goyang jatuh ketika dia memegang mimbarnya. Ini kecelakaan di Balikpapan. Siapa yang sangka kecelakaan terjadi di persimpangan jalan. Dua kendaraan hajar. Bisa terjadi di lapangan, bisa terjadi di gereja, bisa terjadi di jalanan, bisa terjadi di udara. Ini kapal terbang. Kapal besar mau turun, kemudian set pesawat jet lewat, hajar sayapnya, tabrakan, kebakaran, kapal yang jatuh dan pecah. Ibu bapak kekasih, jadi kematian bisa terjadi kapan saja, di mana saja dan tanpa menginformasi. Tidak pernah dikasih tahu penumpang-penumpang ini merupakan itu tumpangan terakhir, pesawat terakhir buat dia. Gak pernah diberitahu ini adalah pelayanan kamu yang terakhir, engkau memimpin pujian. Tidak pernah diberitahu ini pemain bulu tangkis, ini adalah pertandingan kamu terakhir. Tidak pernah diberitahu. Tapi kejadian itu dapat terjadi pada mereka. Mana yang paling bagus? Ini mati begini bagus gak sih Pak? Yang paling bagus mati di mana? Di lapangan bulu tangkis? Di gereja, di persekutuan? Di jalanan atau di udara? Di mana paling enak? Paling enak mati di restoran. Oke. Ya habis makan nggak ada yang bayar kan, nggak ada yang nagih. Mana minta sama mayat? Maka bilang, oh udah malah punya restoran, yang punya restoran udah lewat belakang aja, lewat belakang, nggak usah bayar supaya orang nggak tahu habis makan meninggal. Soalnya kalau orang tahu diumumin restoran bisa tutup. Tiap kali orang mau masuk, kemarin ini minggu yang lalu orang makan mati lu situ, balik kita nggak jadi makan. Gak, saya bercanda saja. Apapun Tuhan izinkan cara orang meninggal. Yonatan Trisna tahu dosen saya, dia sih minta katanya kalau bisa aku mati di pesawat, tiba-tiba dar meledak, tiba-tiba saya udah di sorga, nggak rasa. Dia sih maunya begitu. Kalau saya belum milih, nggak tahu yang baik seperti apa, saya belum pertimbangkan. Tapi saya sih minta sama Tuhan, kematian saya jangan menyiksa. Jangan menderita, sakit dulu gitu. Saya minta kalau bisa jangan begitu. Ya. Rasanya sih saya ada bakat. Ada bakat mati dengan enak begitu. Kan di sini udah 3 ring di sini kan, udah ring 3. Artinya ada bakat begitu, walaupun mungkin itu bukan menjadi sarana satu-satunya. Kita berharap sih. Tapi namanya berharap kan boleh aja ya, berdoa Tuhan panggil aku dalam keadaan tidak sakit Tuhan, tidak sakit. Dan kalau bisa sih panggil aku, keluarga dan jemaat sudah siap, ditinggal. Setuju? Oke. Ibu bapak jadi sekali lagi, kematian ini tidak pernah menginfo kita kapan kita pulang. Dia akan datang secara tiba-tiba. Saya tuh gelisah. Tiap kali memikirkan, sudah beberapa tahun melihat jemaat, bahkan orang-orang umum itu tenang-tenang saja loh kalau melihat peristiwa kematian. Saya kan sering ke rumah duka. Kebetulan salah satu pengurus rumah duka di Grand Heaven itu teman SMA itu. Jadi dia kerja di situ sebagai salah satu kepala bagian apa begitu. Kita sering ketemu di situ. Saya sering kali bukan hanya memimpin ibadah, tapi kadang melayat juga. Dan saya lihat orang-orang tuh biasa aja loh. Makanya kalau saya mimpin ibadah, semua ya senang-senangnya pada ketawa hahi gitu. Padahal ada mayat di sini. Sampai kadang-kadang saya khotbah tuh suara pengobrol semua. Hingga sampai saya peringatkan, tolong dong beri penghormatan kepada ibadah ini. Tolong yang tidak seiman dengan saya, jangan keras-keras suaranya. Kita sedang beribadah gitu. Kadang-kadang masa bodoh. Kayak sebuah pertemuan reuni aja kumpul.
Lama-lama rumah duka jadi berubah fungsi ya. Kayak restoran juga. Bayangkan di depannya makanan semua. Apalagi yang meninggal orang kaya. Nggak pernah berhenti tiap malam. Makanan nggak pernah berhenti. Jadi lama-lama rumah duka jadi rumah riang. Rumah pesta ibu bapak. Karena isinya makanan, ketemu orang-orang yang nggak pernah ketemu di situ. Wih udah lama kita nggak ketemu ya. Nah itu. Jadi tempat reuni tanpa undangan. Datang semua di situ. Kematiannya nggak direnungkan. Mestinya orang yang datang ke rumah duka tuh duduk, langsung tunduk kepala. Dia mulai merenungkan mestinya. Suasana batinnya itu berubah ibu bapak. Bukan hahe. Tenang-tenang saja. Saya juga khawatir setelah dia keluar dari rumah duka itu, hatinya nggak tersentuh. Hatinya nggak gelisah. Saya gelisah bapak ibu. Saya khawatir jemaat saya sama seperti orang umum, tenang-tenang saja. Padahal anggota keluarga kita sudah ada yang pulang. Padahal teman kita sudah ada yang pulang. Padahal hidupmu sudah di ujung tanduk. Sebentar lagi pulang. Gak ada orang yang bisa menolongmu. Teman yang reuni sekalipun gak bisa menolong kamu. Kamu menghadap Tuhan sendiri-sendiri. Mesti dari sekarang dibicarakan itu. Direnungkan itu, digumuli itu. Saya gelisah. Karena orang gak mempersiapkan akhir hidupnya. Saya gelisah. Mestinya setiap kita coba dengan khotbah ini. Saya coba ingin mengakhiri. Saya berharap satu kali ketika Tuhan panggil saya sudah siap. Saya sudah siap. Ya. Karena saya melihat kenyataan anggota keluarga saya sudah. Papa saya sudah pulang, mama saya sudah pulang. Cici saya, koko saya, adik saya, sudah 6 yang meninggal di rumah. Artinya akan tiba giliran saya juga kan, kita nggak ada yang kebal. Dengan pengalaman-pengalaman itu menyakitkan memang, menyakitkan kita kehilangan banget. Tapi itu pasti terjadi pada kita Bapak Ibu, terjadi pada kita. Buatlah gelisah karena hal ini. Bukan gelisah karena tidak takut makan, nggak punya uang. Nggak usah digelisahkan nih Tuhan pelihara. Tapi gelisahlah kalau nanti Tuhan panggil kita nggak siap. Karena panggilan itu cuma sekali dan tidak terulang kembali. Saya lihat ada beberapa bangsa lain yang nggak kenal Yesus. Itu coba memberikan belajar finishing well. Tapi palsu menurut saya. Dia ingin menyelesaikan hidupnya dengan cara baik. Dia coba untuk masuk ke dalam kubur. Jadi masih hidup, coba tidur di dalam kuburan. Nggak langsung diuruk, tapi dibikin rongga supaya tetap bisa napas. Supaya dia merasa di dalam kubur kayak apa ya, gitu. Pernah nggak lihat itu? Di sosial media. Banyak. Orang-orang Korea begitu. Orang-orang di Arab begitu. Dia coba ingin rasanya bagaimana sih di dalam peti. Gimana sih rasanya di dalam tanah. Di kuburan. Nah orang-orang ini coba untuk membuat hidupnya finishing well. Tapi justru palsu. Ya, finishing wrong, bukan benar, malah yang salah. Mereka coba beberapa orang untuk dikubur, masuk ke dalam peti, kemudian dikubur. Ada yang dikubur cuma badannya, kepala masih nongol. Nah ini mah bukan dikubur, main di pasir itu mah. Tapi ada yang masuk ke dalam tuh. Ini masuk ke dalam nih, dalam kubur. Ya, ini dikubur cuma bagian badannya, kepala enggak. Ini masuk dalam kubur. Ingin dirasakan beberapa jam seperti apa sih begitu. Menurut saya enggak sesuai dengan konteks. Enggak sesuai dengan konteksnya. Pertama lihat, kalau orang yang sudah mati di dalam ini pun enggak rasa apa-apa lagi. Dia kan masih rasa karena masih hidup. Kan beda konteksnya. Walaupun kamu ini seperti orang mati, percuma saja. Beda rasanya. Percuma kalau itu dilaksanakan. Coba, orang mungkin penasaran karena sudah banyak kejadian kematian yang dikubur. Tanpa adanya koreksi, nggak pernah menyelami, nggak pernah diuji. Kalau kedokteran kan ada uji klinis, sakit ini diuji, coba obatnya diuji, coba. Nah orang mati kan nggak pernah diuji. Ada yang coba-coba masuk ke dalam kubur, dia uji rasanya kayak apa sih dikubur, ya dikubur kayak apa sih begitu dalam peti. Nggak ada gunanya begini, nggak ada gunanya, karena itu bukan kesungguhan. Cuma tidurannya beda tempat doang. Ketika tidur pun ini dikasih rongga, masih ada oksigen, walaupun dalam kubur. Itu cuma pindah tempat aja.
Kayak kita masuk ke dalam peti. Ini bukan finishing well. Bukan, ini cara ini memanipulasi, percuma saja lakukan seperti ini. Ini bukannya dimaksud oleh Alkitab. Mari kita selesaikan hidup kita dengan baik. Bukan begini caranya, ini salah banget. Yang benar adalah jangan sampai nanti ketika Tuhan panggil, kita masih berbuat dosa. Itu bukan dikubur. Bukan ini yang tadi kubur di sini ya. Tapi cobalah ketika Tuhan panggil kita nggak hidup dalam dosa. Ada seorang artis, dia suka dugem karena dunia artis kan begitu. Dugem-dugem, satu kali dia disadarkan dengan sebuah renungan. Dia bilang, jangan sampai ketika Tuhan panggil kamu masih sedang di sini. Masih di nightclub. Oh langsung dia sadar. Sejak itu dia bertobat hingga sekarang. Dia bilang, yang membuat saya bertobat itu ketika ada suara mengatakan dalam hati saya, hei anakku, jangan ketika ku panggil engkau masih ada di sini. Engkau masih sedang berbuat dosa, minum, ngegelek, ngeganja, joget-joget, dugem. Jangan di sini. Sejak itu dia tidak pernah kembali lagi ke tempat itu. Dia bersaksi begitu. Apa yang kita harus lakukan supaya finishing well? Apa yang harus kita lakukan supaya di akhir hidup kita selesai? Lihat teladan Paulus. Paulus berkata begini dalam 2 Timotius 4. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 6 ingin saya tegaskan, tidak semua orang memiliki kepekaan seperti ini. Paulus ini mulai merasa bahwa kematiannya sudah dekat. Dia bilang darahku akan tercurah sebagai persembahan. Dengan kata lain dia akan dikorbankan sama seperti Yesus. Saat kematianku sudah dekat. Ternyata betul. Ini perkataan ini adalah kepekaan yang benar. Dia disalibkan. Dia dipenggal kepalanya. Kemudian dia berkata lagi, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ingat, saya katakan tadi, hidup itu seperti perlombaan, hidup itu seperti pertandingan. Aku telah mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. 3 poin. Aku telah mengakhiri pertandingan. Aku telah mencapai garis akhir. Aku udah finish. Dan aku telah memelihara iman sepanjang hidupku. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota. Orang yang telah menyelesaikan hidup dengan baik, finishing well, pasti siap mahkota. Mahkota kebenaran. Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Ya, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan saja kepadaku. Ya, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan adalah orang-orang yang selalu mempersiapkan hidupnya secara baik. Sampai nanti dia menutup mata pun baik. Kita ambil tekanannya ayat 7. Aku telah mengakhiri. Jadi 3 poin. 3 poin ini menjadi langkah kita untuk membuat finish well. Kita ingin akhiri dengan sangat baik. Pertama, aku telah mengakhiri, saya kasih garis besar, garis tebal. Jadi diakhirilah pertandingan hidup kita ini dengan baik. Ya, apa artinya? Artinya Anda harus bertanggung jawab dengan kehidupan ini sebaik mungkin. Ya, jadi namanya mengakhiri itu menyelesaikannya. Aku telah menyelesaikan sampai akhir loh. Tugas-tugas yang kuberikan, kukerjakan sampai akhir. Saya berharap pekerja-pekerja di sini yang sudah ditugaskan selesaikan dengan baik. Hari ini koordinator cuma 1 yang datang, koordinator lain nggak datang. Saya sudah WA tadi, kenapa hanya 1 koordinator saja yang datang? Mari selesaikan tanggung jawab kita. Kalau saudara dipilih jadi pekerja, kerjakanlah pekerjaan saudara sampai akhir. Kalau memang nanti dikasih waktu 2 tahun, sampai 2 tahun selesai kita ganti lagi yang lain. Jangan kerja melayani Tuhan setengah-setengah hati, ogah-ogahan.
Saudara tidak bertanggung jawab kepada saya, saudara bertanggung jawab sama Tuhan, menjadi pekerja Tuhan. Kalau saudara tidak bisa bertanggung jawab, jangan ambil tugas itu. Nanti pekerjaan Tuhan jadi berantakan. Ya, karena koordinator ini di sini adalah menangani semua. Kalau mau ibadah nih hari Minggu, cek mic-nya ada enggak, cek sound systemnya, pemusiknya datang enggak, singer datang enggak, lagu udah siap belum, itu LED-nya, multimedia sosial, semua disiapkan itu sebagai koordinator. Koordinator turunkan ke bawah, memberitahu tugas-tugasnya. Itu tanggung jawab. Itu namanya mengakhiri pertandingan tugas kita dengan baik. Saudara selain bertanggung jawab dalam ladang Tuhan, tanggung jawab sebagai ayah. Jadi bapak mesti bertanggung jawab ya. Saya banyak melihat di sosial media ibu-ibu menderita dengan menggendong anak-anaknya, ditinggal oleh suaminya. Enak banget suami itu menikahkan, memiliki keturunan, lalu ditinggal, tidak bertanggung jawab. Si ibu harus mengurus anak, juga harus mencari nafkah. Kasihan banget gitu, banyak wanita jadi korban. Sudah korban KDRT, ada suami dipukuli, nggak ada suami ditinggalkan, cari nafkah sendirian. Ini namanya laki-laki tidak bertanggung jawab. Jadi ayah yang bertanggung jawab, termasuk tanggung jawab masa depan anak-anak. Ya, jadi kalau maaf nih, kalau bapak ibu meninggal jangan sampai anak-anak terlantar. Gitu, kalau bisa disiapkan begitu. Saya juga bukan orang kaya, tapi saya sudah siapkan semua. Sampai saya berkata, nanti papa tua, papa tidak hendaki harta kalian. Toh kalau nanti kalian papa meninggal, kalian tidak akan sengsara. Kita siapkan juga asuransi buat kalian. Begitu. Harus siapkan sebagai tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai ayah, tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawab sebagai pekerja. Kalau Anda kerja masih belum pensiun, jangan minta cepat-cepat langsung berhenti gitu. Besok saya berhenti ya Pak. Nggak bisa begitu, orang berhenti itu beritahu dulu supaya ada penggantinya baru tinggalkan. Itu soal tanggung jawab. Sebagai pemimpin juga harus bertanggung jawab. Apa saja beban tugas kita tidak boleh berhenti di tengah jalan. Sama seperti orang bertanding. Mana mungkin udah tanding, pulang setengah. Udah setengah saya. Bisa di dis. Iya, nggak bisa begitu pertandingan sampai selesai. Sampai garis finish. Sampai garis finish. Aku telah mengakhiri pertandingan. Kedua, aku telah mencapai garis akhir. Ada orang-orang yang sudah biasa terlatih dalam lari, tiba-tiba ketika pertandingan mau mencapai garis akhir, kakinya langsung kram, kaki terseleok. Apa udah lihat kan? Sampai nggak bisa jalan lagi, terseret. Dua kemungkinan dikerjakan, dia tetap ngesot sampai mencapai garis akhir. Yang kedua, temannya yang lari di belakang, teman sejati itu walaupun lawan, dia kan lawan tuh. Orang itu nggak mau egois, ditinggal yang terseok itu, yang keseleo itu enggak. Dia bopong temannya, jalan sama-sama. Ada dua cara. Kita terus berjuang sambil ngesot mencapai garis akhir. Yang penting sampai garis akhir sebagai tanggung jawab kita. Kedua, teman-teman membantu kita, membopong kita sampai garis akhir. Dalam gereja Tuhan harus begitu. Dalam hidup harus begitu ibu bapak. Kalau ada teman yang jatuh, teman terseok-seok dalam perjalanan hidup, jangan sendiri. Janganlah aku syukur kamu ya nggak sampai saya ini duluan. Jadi juara jangan untuk diri sendiri. Paulus tidak pernah mengatakan aku telah mencapai juara, enggak. Aku telah mencapai garis akhir. Mencapai garis akhir atau sampai di garis akhir bukan berarti harus jadi juara. Artinya adalah kita harus menyelesaikan seluruh tanggung jawab kita sampai terakhir. Kalau tidak, nanti yang lain membantunya. Kalau tidak kuat, terseok-seok, yang penting sampai menyentuh garis akhir. Dan yang ketiga, aku tetap memelihara iman. Nah ini yang agak berat. Tadi sudah berat, ini lebih berat. Bertahan dengan iman yang sama atau makin bertambah itu berat banget. Pertama kali saya bilang tadi ada orang yang percaya Tuhan spektakuler sekali, ya, disembuhkan, mujizat, ketemu dengan Tuhan, jumpa dengan Tuhan, dapat penglihatan segala macam. Bisa bertahan nggak itu sampai akhir nanti? Jangan Tuhan berkata, kalau aku datang nanti ke bumi ini masih dapatkah kutemukan iman seperti itu?
Masihkah aku dapatkan iman di bumi ini ketika aku datang? Jadi banyak orang yang tidak memelihara iman. Imannya goyah, gugur di tengah jalan. Gimana caranya memelihara iman? Ini penting langkah ini. Mari. Pertama, saya berharap kalau Anda memang punya iman, bereskan hidup saudara dengan Tuhan. Percayalah, yakinlah Tuhan mau mengampuni segala kesalahan kita. Beres dengan Tuhan. Masih ingat? Kedua, beres dengan sesama. Kalau dalam hidup saudara ada orang yang pernah Anda benci, punya persoalan, temui dia. Jauh lebih baik sebelum mati kita temui dia. Jangan sampai sudah mati di kuburan orang itu datang, maaf saya nggak ketemu kamu, lu nggak lihat wajah kamu. Terlambat. Sekarang mumpung masih hidup. Kalau nggak bisa datangi jarak jauh, telepon, minta maaf karena masalah-masalah yang lalu. Bereskan dengan sesama, termasuk dengan pasangan hidup. Pasangan hidup itu paling banyak buat salah, betul? Suami paling banyak buat salah dengan istri, istri paling banyak buat salah dengan suami. Orang tua paling banyak buat salah dengan anak, anak banyak buat salah pada orang tua. Selesaikan itu sebelum kita tutup mata. Ketiga, bereskan dengan diri sendiri. Jangan sesal lagi kesalahan Anda. Ya kalau Tuhan sudah mengampuni, kita pun harus mengampuni. Jangan dibawa rasa berdosa itu terus menerus. Itu akan melemahkan saudara. Sehingga saudara merasa tidak berharga. Itu poin pertama. Yang kedua, untuk memelihara iman, kita perlu membaca Alkitab. Itu sebabnya gereja menyediakan sarana namanya Abra. Saudara kalau lapar kemana? Kalau perut lapar kemana? Ke dapur. Kalau dapur nggak ada makanan, apa yang Anda lakukan? Pesan ojol. Kalau pesan ojol kelamaan, Anda kemana? Ke restoran, ke kafe. Kok bisa kalau perut lapar Anda langsung cari makan? Kalau jiwamu lapar, kalau rohmu lapar, engkau kemana? Itu Alkitab. Sebagai menu rohani. Menu jasmani engkau cari secara otomatis. Bahkan merem pun Anda tahu memasukkan makanan ke mulut. Merem pun tahu. Kenapa kalau jiwa dan roh Anda lapar, Anda diam saja? Baca Abra. Kalau bisa sebelum kerja. Sebab kalau udah kerja, udah repot dah. Dia bilang, ntar aku makan siang aja. Udah nggak ada waktu lagi dah. Pasti nanti ada PR. Bikin Anda nggak bisa baca sampai malam nanti. Usahakan pagi hari. Waktu bangun langsung baca. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Cuma 3. 6. Tambah. Usahakan kalau mau berdoa dan baca Alkitab pagi hari sebelum kerja. Setelah kerja, udah habis waktu kita disita oleh pekerjaan. Ibu gembala ini menyadarkan saya dulu di Surabaya. Pak Samuel, kalau saya begini, saya pagi-pagi udah. Sampai siang dikit, udah repot saya. Mesti besuk, ngurus anak, ngurus cucu, macam-macam gitu. Kerjaan, suami kan dia sebagai itu impor minyak dari Pertamina. Dia gembala juga tapi dia juga ekspor impor minyak tanah. Surabaya itu gembala yang Mawar Saron itu. Anda kenal dengan Philip Mantova? Nah itu mantunya, ini mertuanya. Dia bilang pagi-pagi saya sudah bangun untuk dekat dengan Tuhan. Kedua, memelihara iman itu doa. Hubungan saudara dengan Tuhan jangan sampai retak jauh. Suami istri bisa bertahan, rumah tangga bisa bertahan kalau terus komunikasi lancar. Walaupun ada sedikit gesekan, salah paham, nggak apa-apa terus. Hubungan Anda jangan jauh. Supaya terjaga begitu. Hubungan Anda dengan Tuhan pun jangan jauh. Melalui doa. Selain baca Alkitab, doa. Gereja membantu sebulan sekali, membantu doang. Tapi saudara yang melanjutkannya. Yang ketiga, untuk memelihara iman, taati semua kehendak Tuhan. Dalam Alkitab ini banyak kehendaknya. Perintah-perintahnya. Jangan cederai hati Tuhan. Jangan langgar perintah Tuhan yang akibatnya mencederai hati Tuhan. Jangan cederai dan lukai hati Tuhan dengan melanggar firman Tuhan. Anda dengar ini, firman Tuhan bilang apa? Taati. Saya baru ketemu. Kemarin saya bilang, saya dapat cerita dari Tres, ada seorang penjual buah di Glodok. Simpen keuntungan jual buah. Waktu yayasan Seci butuh uang, dia korbankan 1,2 atau 1,8 M. Saya pikir cuma dari Seci. Kemarin saya temukan pada gereja kita. Ketika gereja membutuhkan untuk bayar ruko, ada seorang datang ke rumah.
Jemaat Tuhan, saya nggak sebutkan namanya. Dia bawa uang tunai 1 miliar untuk bayar ruko. Kita harus bayar tahun ini ruko itu. Ada juga ternyata jemaat seperti itu. Bukannya Kelapa Gading belum. Belum. Ya. Palem, katanya sederhana, orang sederhana. Ternyata memang orang sederhana. Dia bilang, Pak, saya kumpulkan uang ini hampir 20 tahun. 20 tahun. Ketika saya dengar, saya nggak umumkan di mimbar. Rupanya dia tahu. Saya nggak tahu siapa yang beritahu, gereja sedang butuh uang. Dia langsung datang ke rumah, saya di rumah sendirian. Dia bawa 1 koper uang itu. Dia, Pak, ini buat bayar ruko. Bukan orang kaya, pegawai biasa. 20 tahun lebih dia kumpulkan uang itu. Bisa ya? Sampai saya nangis, dia juga nangis. Dia bilang, saya dapat uang ini gak gampang lupa. Dia bilang, saya terharu banget kalau masih ada orang seperti ini. Dia taati suara Tuhan. Saudaraku, iman akan terjaga. Saya gak suruh Anda korban 1 miliar ya. Saya yakin Anda gak punya sih. Gak punya uang 1 miliar itu, makanya saya gak suruh gitu. Tapi jangan langgar perintah Tuhan. Jangan cederai hati Tuhan. Itu sudah cukup. Berkorban itu jauh lebih hebat. Anda tidak berkorban saja, jangan lukai hati Tuhan. Supaya imanmu terpelihara dengan baik. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami dengar firman Tuhan. Kami rindu semua jemaat yang digembalakan oleh hamba-Mu. Pada akhir hidupnya akan finish dengan baik, akan berakhir dengan baik. Sudah dipersiapkan sejak sekarang, nanti di hari terakhir kita malaikat menjemput. Kami tersenyum, malaikat tersenyum, karena semua telah beres dengan diriku ya Tuhan. Perjamuan kudus yang diserahkan hari ini meneguhkan kami. Kami melangkah terus mentaati firman Allah. Tidak ingin kami biarkan satu firman pun gugur dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.